Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News Petang edisi Selasa 2 Agustus 2022. Kami kembali akan menyajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya Diamita dan sejumlah wartawan di lapangan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama di Sumatera Selatan, Tribuners, pencuri mobil yang telah beraksi di berbagai tempat di kota Palembang tak kapok meski sudah kerap tertangkap. Tercatat pelaku telah menjadi residivis pencurian sebanyak 3 kali di tahun 1999, kemudian tahun 2001 dan tahun 2003. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, reporter dari Tribun Sumsel yang akan melaporkan terkait kronologi pencurian ini selengkapnya. Silakan rekan. Terima kasih Dea. Jadi Tribuners dapat kami sampaikan bahwa baru-baru ini unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil menangkap salah satu residivis pencurian mobil yang kerap beraksi di Kota Palembang. Dia ini biasanya mencuri mobil jenis pick-up dan juga carry. Saat beraksi, Alex alias Ujang, sapa akrabnya ini, kerap beraksi bersama 2 orang hingga 3 orang teman-temannya dan mengincar mobil yang terparkir di halaman rumah korban. Untuk melancarkan aksinya pun komplotan ini menggunakan kunci T yang telah dimodifikasi serta kunci kontak yang sudah disiapkan, kunci kontak buatan yang ia pelajari sendiri dari temannya. Jadi untuk mencuri ini si Ujang, bisa kita panggil Ujang ini, dia berperan sebagai eksekutor pencuri mobil. Dan untuk mencuri mobil itu ia merusak pintu mobil, kemudian saat pintu mobil sudah dirusak, ia langsung menggantikan kunci kontak mobil yang asli yang ada di dalam dan menggantinya dengan kunci kontak yang baru. Untuk aksinya ini dia diamankan saat sedang hendak beraksi lagi di kawasan Kertapati Palembang dan kini telah menjalani hukuman di Polrestabes Palembang. Untuk ketiga rekannya kini masih dikejar oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Demikian deh yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan truk Fuso yang bertabrakan dengan truk tangki BBM. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Lintas Tengah atau Jalinteng, Lampung Utara, Kota Bumi Selatan. Untuk kronologi lengkap terkait kecelakaan maut ini akan dilaporkan rekan Anung Bayuwardi yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Saya bisa dijelaskan bahwa kemarin terjadi laka lantas antara truk tangki bermuatan BBM jenis solar dengan truk Fuso bermuatan batu split. Truk Fuso ini melintas dari arah Bukit Kemuning menuju Bandar Lampung dan sebaliknya truk tangki ini menuju Bukit Kemuning dari arah Bandar Lampung. Di saat itu mobil truk Fuso ini berusaha mengoper gigi dari belakang kawannya, sedangkan truk yang dikendarai juga ini tidak bisa mengelak, pasalnya ia harus membanting setir ke kanan sehingga tidak bisa lagi mengoper gigi. Namun demikian dari arah berlawanan muncul truk tangki yang bermuatan solar tadi. Akibatnya kendaraan keduanya bertabrakan. Nahas ketika itu sedang akan melewati truk khusus buah motor Honda Beat yang dikendarai Saiful terjepit. Akibatnya Saiful langsung tewas di tempat. Sedangkan kedua supir truk ini mengalami luka berat. Di antaranya luka patah tangan yang dialami truk tangki dan truk Fuso. Untuk evakuasi sendiri memakan sekitar waktu 1,5 jam truk Fuso supirnya, sedangkan truk tangki dievakuasi sampai hari ini belum juga dievakuasi. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Anung melaporkan di Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sulawesi Tenggara, Tribuners. Ratusan sopir truk bersama kendaraannya mendatangi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Kota Kendari. Aksi itu dilakukan sopir yang bergabung dalam Persatuan Sopir Truk atau Persot Sulawesi Tenggara. Untuk apa terkait maksud dari aksi mereka ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun News Ultra, ada rekan Fadli Aksar. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Dea, baik Tribuners. Persatuan Sopir Truk atau Persot
Sulawesi Tenggara melakukan aksi razia di 5 stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin 1 Agustus 2022 kemarin. Aksi tersebut dilakukan oleh ratusan sopir truk dengan masing-masing membawa kendaraan truk mereka dengan melakukan razia di 5 SPBU di Kota Kendari, antara lain di SPBU Wawua atau Bongo ya, di samping SMP 4 Kota Kendari. Kemudian selanjutnya mereka melakukan razia di SPBU Puatu, Kecamatan Puatu, Kota Kendari, kemudian SPBU Mandunga di Kota Kendari, juga kemudian selanjutnya di SPBU Teratai yang terletak di kawasan Kendari Beach, dan terakhir di SPBU Andonohu, Kota Kendari. Dalam aksi razia tersebut, sejumlah sopir truk ini sempat mendapat halangan dari sejumlah preman yang menghadang atau berupaya untuk melarang upaya razia tersebut. Akibatnya terjadi kericuhan antara sopir truk dengan para preman tersebut. Namun sejumlah kepolisian yang juga berada di lokasi berhasil melerai kericuhan tersebut. Dalam aksinya, Sulawesi Tenggara ini melakukan razia sebagai bentuk kekecewaan mereka, sebagai bentuk protes para sopir truk yang mendapat kecurangan saat melakukan pengisian solar subsidi. Mereka mengaku dicurangi oleh oknum di stasiun atau di SPBU karena saat mengantri berjam-jam mereka tidak berhasil mendapatkan solar tersebut, karena solar tersebut diduga dimainkan oleh sejumlah mafia dengan melakukan mengisi solar kepada beberapa kendaraan yang membuat tangki rakitan, dan kemudian tangki rakitan itu dibawa ke tempat lokasi penambangan. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Fadli Aksar untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo merupakan titik krusial dalam kasus meninggalnya Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Alasannya tak lain karena titik krusial suatu kasus merupakan tempat kejadian perkara atau TKP atau rumah yang diduga sebagai TKP, di mana diketahui Brigadir J meninggal dunia diduga karena baku tembak bersama Baradae di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Komnas HAM sendiri akan terus mengusut insiden penembakan yang menewaskan Brigadir J ini. Taufan menuturkan Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan kamera pengintai atau CCTV apabila mendapatkannya. Kendati demikian, pihaknya mengaku kesulitan mengungkap kasus tersebut lantaran CCTV di rumah dinas Sambo disebut tidak berfungsi. Taufan pun mempersoalkan beberapa pihak yang menyebut jika kasus tersebut mudah untuk diungkap. Sebab menurutnya hingga saat ini Komnas HAM belum mendapatkan bukti-bukti pendukung sehingga susah untuk disimpulkan. Terlebih dalam kasus ini ada 2 laporan, yakni dugaan pembunuhan berencana dan pelecehan seksual. Karena itu Taufan menegaskan tidak mudah untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J tersebut. Sementara itu, pada Senin 1 Agustus kemarin, Tim Sus Bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan uji balistik di TKP. Uji balistik kali ini merupakan pendalaman dari hasil uji balistik yang dilakukan Puslap 4 Polri. Adapun terdapat 2 senjata yang ditemukan di TKP, yakni Glock 17 dan HS. Irjen Verdi Sambo dipastikan sudah tidak aktif menjadi Kepala Satgas Khusus atau Kasatgasus Polri. Jabatan non-struktural itu otomatis non-aktif sejak Verdi Sambo dinonaktifkan dari jabatan struktural sebagai Kadif Propam Polri.
Status jabatan Verdi Sambo ini dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Ia menjelaskan bahwa Irjen Sambo sementara tak lagi menjabat Kasat Gasus dan Kadif Propam Polri sejak Senin 18 Juli 2022. Sehingga Dedi sekali lagi menegaskan saat ini Sambo sudah tidak lagi mengisi jabatan struktural maupun non-struktural usai dinonaktifkan. Sebelumnya, Irjen Verdi Sambo disebut masih menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus Polri. Verdi Sambo menjabat sebagai Kasat Gasus Polri sejak masa Kapolri Jenderal Idam Aziz. Saat itu, Jenderal Listio Sigit Prabowo masih menjabat Kabareskrim Polri. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pun ikut mempertanyakan perihal status Verdi Sambo sebagai Kasat Gasus. Pasalnya, ia mengkhawatirkan status itu dapat mempengaruhi proses pengusutan kasus baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun menonaktifkan Irjen Verdi Sambo sebagai Kepala Divisi Propam Polri pada 18 Juli 2022 lalu. Penonaktifan dilakukan seusai desakan dari banyak kalangan demi penyelidikan yang objektif terkait kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dokter dan tenaga kesehatan yang mewakili keluarga dalam menyaksikan autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J mengungkap temuan lainnya. Mereka menyampaikan bahwa kantong kemih dan pankreas Brigadir Yosua hilang. Temuan ini disampaikan dokter yang mewakili keluarga kepada kuasa hukum keluarga yakni Kamarudin Simanjuntak. Menurut keterangan tim forensik, hal ini bisa saja terjadi karena adanya efek samping penggunaan cairan pengawet atau formalin. Meski begitu, pihaknya akan melakukan proses hukum terkait hilangnya bagian organ dari dalam tubuh jenazah Brigadir Yosua. Terlebih menurutnya, pankreas adalah organ yang dihargai mahal di dunia medis karena fungsinya untuk memproduksi insulin. Selain itu, Kamarudin mengatakan hal ini bisa diduga merupakan upaya sejumlah pihak untuk menutupi jejak pembunuhan berencana yang terjadi pada Brigadir Yosua. Sebelumnya, Kamarudin juga telah mengungkap awalnya dokter forensik tidak menemukan jaringan otak saat membedah rongga kepala Brigadir J. Barulah saat autopsi sampai di bagian perut, tim menemukan plastik di mana di dalamnya ditemukan jaringan otak. Selain itu, ditemukan lubang yang tembus ke mata dan hidung dan semacam penempelan lem di bagian kepala Brigadir J. Ada pula 6 retakan yang diduga akibat tembakan, namun ada kemungkinan luka tersebut berasal dari hal lain selain tembakan. Luka tembakan itu juga ditemukan di leher yang mengarah ke bagian bibir dan lubang di pergelangan kaki kiri bawah yang hingga kini belum diketahui penyebabnya. Sementara itu, hasil resmi autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua masih akan menunggu sampel bagian jenazah yang diperiksa secara mikroskopik di laboratorium RSCM. Presiden Joko Widodo meminta kasus tewasnya Brigadir J di rumah Kadif Propam nonaktif Verdi Sambo dibuka sejujur-jujurnya. Hal ini diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Polhukam Mahfud MD. Ia pun mengingatkan kepada berbagai pihak yang bertanggung jawab mengungkap kasus ini untuk menyelesaikannya secara terbuka. Mahfud MD menegaskan yakin jika ada sesuatu yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan pada akhirnya akan terlihat. Ia juga meminta masyarakat untuk mengikuti pengungkapan kasus karena pasti ada ujungnya. Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas itu mengaku enggan masuk ke substansi kasus tewasnya anggota Polri yang menjadi sorotan publik saat ini. Meski begitu, ia rutin mendapatkan laporan dari Komnas HAM terkait penyelidikan kasus tewasnya Brigadir J. Selain lembaga itu, sejumlah komponen lain juga melaporkan kasus tersebut kepadanya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Diketahui kasus penembakan di rumah Verdi Sambo yang menewaskan satu di antara ajudannya, yakni Brigadir J, sudah hampir 1 bulan berjalan. Namun tim khusus bentukan Kapolri hingga kini belum menunjukkan perkembangan penyidikan. Terkait itu, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan pihaknya sangat berhati-hati dalam penyidikan kasus tersebut. Menurutnya dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam penyidikan kasus tersebut. Untuk itu, ia pun meminta semua pihak untuk bersabar.
Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo selengkapnya. Dalaman dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan oleh lapor nanti akan disampaikan. Ya, makanya tadi saya sampaikan dari jarak tembakan, sudut tembakan, kemudian sebaran pengenaan itu nanti akan disampaikan secara komprehensif oleh Pak Dirpidum sebagai kadis bidik. Sabar ya, rekan-rekan, sabar. Segala mungkin nanti akan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat. Oke? Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Kopda Muslimin, anggota TNI yang menjadi dalang penembakan istrinya, diketahui telah meninggal dunia, diduga dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Saat evakuasi jenazah beberapa waktu lalu, ditemukan surat wasiat untuk ketiga anaknya dalam kantong celananya. Surat wasiat itu ditemukan anggota TNI yang membantu evakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara. Temuan ini dibeberkan oleh Wadan Pom dan 4 Diponegoro, Letkol CPA Muhammad Khoirun. Pada Senin 1 Agustus kemarin, temuan surat itu pun telah diserahkan kepada pihak keluarga di Semarang. Surat Kopda Muslimin diterima oleh Windarti, selaku ibu dari Rina Wulandari, istri dari Kopda Muslimin yang berarti mertuanya. Letkol Khoirun menjelaskan surat wasiat itu isinya ditujukan untuk ketiga anaknya yang ditulis dengan tangan oleh Kopda Muslimin. Seperti yang diberitakan, Kopda Muslimin ditemukan tak bernyawa di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah seusai menjadi buron. Ia meninggalkan tugas seusai ketahuan menyewa eksekutor untuk menembak istrinya saat menjemput anaknya pulang sekolah pada 18 Juli lalu. Para eksekutor berjumlah 4 orang mengaku mendapatkan upah sebesar 120 juta rupiah dan 1 unit mobil namun gagal. Sebelumnya, Kopda Muslimin juga berulang kali melakukan percobaan pembunuhan kepada sang istri, mulai dari pemberian racun, modus pencurian disertai pembunuhan, hingga santet, tetapi semua tidak berhasil. Kita beralih ke informasi berikutnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menjadi pembicaraan hangat seusai pernyataannya terkait orang Indonesia menjadi mayoritas penghuni surga. Wapres Ma'ruf Amin berpendapat hal itu karena Indonesia menjadi negara pemeluk Islam terbanyak di dunia. Pendapat itu dipaparkannya dalam acara zikir dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka, Senin 1 Agustus kemarin. Alasan lain menurut pendapat Ma'ruf Amin, yakni merujuk pada hadis Nabi Muhammad tentang orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Hal itulah yang menurutnya menjadikan bangsa Indonesia beruntung karena mayoritas pemeluk agama Islam yang berarti banyak mengucapkan kalimat tauhid. Namun, Ma'ruf menjelaskan orang Islam dalam menjalani proses terlebih dahulu sebelum masuk surga. Mantan Ketua MUI tersebut mengatakan jalan yang akan dilalui penduduk Indonesia untuk menuju surga pun akan berbeda-beda, karena akan ada pertanggungjawaban yang harus dilalui selama hidup di dunia. Ia juga berharap tidak banyak orang yang mengalami proses pemanggangan. Dalam tausiahnya juga, Wapres menjelaskan mengenai nikmat kemerdekaan yang diberikan Allah selama 77 tahun kepada Indonesia. Nikmat tersebut harus disyukuri dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah pernyataan viral, tokoh nasional yakni Said Didu pun ikut mempertanyakan pernyataan dari Ma'ruf Amin. Dalam cuitannya di Twitter pada Selasa hari ini 2 Agustus, ia mengira-ngira dari mana data yang disebut sang wakil presiden tersebut terkait penghuni surga. Berikut ini Tribuners kami tampilkan keterangan dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Terbanyak di dunia terbanyak. Kalau kita mengacu pada hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang berkata la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga, berarti penduduk surga itu kebanyakan bangsa Indonesia. Kenapa begitu? Karena memang yang banyak mengucap la ilaha illallah adalah bangsa Indonesia. Jadi nanti di surga itu bangsa Indonesia semua itu. Hanya memang ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung.
ada yang pakai proses pemanggangan namanya itu. Nah, mudah-mudahan saja yang mengalami proses pemanggangan itu sedikit ya, jangan banyak-banyak. Apalagi kata ulama, la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kalau dilakukan istighfar. Nah, kita banyak nanti juga selalu membaca doa, membaca istighfar, karena itu walaupun mungkin ada maksiat yang dilakukan, tapi nanti ujungnya banyak yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, beramal saleh, maka mereka itulah yang oleh Allah digantikan keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ini bagian daripada kehidupan kita bangsa Indonesia, dan dengan doa dan zikir malam ini kita semua kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengumumkan berhasil menyelamatkan puluhan warga negara Indonesia atau WNI yang disekap di Kamboja. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menceritakan aksinya saat ikut terlibat pembebasan WNI di Kamboja. Ganjar mengatakan beberapa di antara korban penyekapan itu berasal dari Jawa Tengah. Dari unggahan di media sosial pribadinya pada Senin 1 Agustus kemarin, Ganjar menjelaskan bahwa ia ikut andil dalam pembebasan para WNI dari Kamboja. Gubernur Jawa Tengah itu mengaku bersyukur mendengar berita baik bahwa para WNI kini sudah berada di tempat yang aman. Pemerintah Jawa Tengah, Kemenlu juga berupaya dalam upaya pembebasan rutin berkomunikasi dengan pihak kepolisian Kamboja. Bahkan Ganjar sendiri mengaku juga rutin menghubunginya melalui pesan singkat untuk mengabarkan update perkembangan penyelamatan. Menurutnya, ia juga beberapa kali melakukan panggilan video secara sembunyi-sembunyi untuk membahas strategi penyelamatan. Baik dari kepolisian Kamboja, Kemenlu, KBRI, termasuk Disnaker pun juga melakukan rapat melalui Zoom meeting. Selama berkomunikasi dengan para WNI di sana, Ganjar sempat berpesan untuk merekam semua bentuk kekerasan yang ada. Hal itu bisa digunakan sebagai bukti jika nantinya kasus ini diatasi melalui jalur hukum. Menurut Ganjar, para WNI tersebut sempat mengeluhkan perlakuan tak menyenangkan dari pemberi kerja. Selain disekap, mereka mengaku dipaksa bekerja saat sakit hingga dipukuli. Untuk diketahui, 62 WNI korban penipuan dan perdagangan manusia itu bekerja di perusahaan online scam di Sihanoukville, Kamboja. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tim khusus kepolisian Kamboja sekali lagi telah berhasil menyelamatkan para WNI dan membawa 55 orang WNI ke tempat aman. Kepolisian Kamboja sudah berkomunikasi, kebetulan beberapa di antaranya WA saya rutin, saya juga sudah video call, dan mereka juga sudah diajak rapat dengan Zoom ya, baik dari kepolisian Kamboja, terus Kemlu, KBRI, termasuk Disnaker. Akhirnya sendiri saya minta untuk mengawal, karena tidak hanya dari Jawa Tengah sebenarnya, makanya kita coba bantu untuk menyelesaikan. Prinsipnya saya sudah meminta kepada kawan-kawan yang ada di sana, kalau terjadi tindak kekerasan perlu direkam, ya. Entah gimana caranya. Yang kedua, perlu direkam, terus kemudian bisa disampaikan kepada kita kondisi-kondisi yang sebenarnya. Kalau terjadi kekerasan, penyiksaan, dan sebagainya, sampaikan. Sampai dengan saya komunikasi terakhir kepada mereka kemarin, ada yang sakit tapi diminta bekerja. Dan saya tanya, apakah ada yang dipukuli?
Katanya ada Pak, masih katanya, maka saya tidak mau berspekulasi, maka saya minta ambil tindakan segera. Ya Pak, sekarang lagi diadakan assessment. Tidak, saya minta untuk dikirim tim ke sana. Waduh, ini aksi kepolisian Pak. Kalau harus aksi polisional, mesti yang melakukan adalah polisi Kamboja. Kalau hari ini benar, maka sesuai dengan hasil rapat kemarin, ini progresnya bagus. Karena kemarin memang sudah menjanjikan itu. Sampai dengan saya mau berangkat ke tempat ini, tadi sudah disampaikan, sudah berhasil komunikasi antara pihak kepolisian Kamboja dengan warga kita. Jadi kalau hari dibebaskan, saya terima kasih semua sudah membantu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini, Tribuners. Jangan lupa juga saksikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Dia Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!